Sahabat Tani, pernah nggak ngalamin pas pakai sprayer elektrik gitu kan? Tiba-tiba akinya ngedrop, pernah nggak? Dan kebanyakannya ketika itu terjadi, kita tuh langsung mikir gitu kan, wah mesti ganti baru nih, ya nggak? Padahal ya sahabat Tani, kita tuh bisa loh memperbaiki cukup dengan menambah Rp2.000 aja, murah kan? Dan bagaimana sih proses perbaikannya dan apa aja sih kira-kira bahan-bahannya? Jadi tonton video ini sampai selesai biar nggak salah dalam proses dan juga bahan-bahannya. Dan sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan sebelumnya, boleh dong saya minta Anda untuk klik tombol jempolnya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat Tani, ini adalah sprayer elektrik dan sprayer elektrik pada dasarnya digerakkan oleh tenaga aki 12 volt dan ketika voltase pada aki sudah mulai melemah maka kekuatannya bakalan berkurang dan bahkan gak mampu lagi sebagai sumber kekuatan penggerak pada sprayer elektrik. Dan beberapa faktor melemahnya atau menurunnya dari kemampuan aki itu pertama karena yang namanya overcharging. Misalnya ngecas sprayer di malam hari gitu ya sahabat Tani, kemudian kita tinggal tidur gitu kan, besok paginya baru kita cabut, ya enggak? Nah seperti itulah ya sahabat Tani yang bisa menyebabkan overcharging. Kemudian yang kedua yaitu over discharging, yaitu arus yang keluar itu melebihi kemampuan dari aki tersebut. Kemudian penyebab yang ketiga bisa jadi karena kita tuh maksain pemakaian sprayer padahal akinya tuh sudah ngedrop. Misalnya gitu ya sahabat Tani, pas di lahan gitu kan, kemudian kita tuh nanggung gitu ya sahabat Tani, dikit lagi selesai, kemudian kita paksain, kita matiin bentar, kemudian hidupin lagi. Ya nyala senyala ya sahabat Tani, tapi yang terjadi sebenarnya kita sedang memaksakan aki dan itu bakal memperpendek usia akinya. Kemudian penyebab yang keempat bisa jadi juga karena adanya hubungan atau arus pendek. Entah karena faktor apa gitu ya sahabat Tani sehingga kutub positif itu bersentuhan dengan kutub negatif, akhirnya short gitu ya sahabat Tani. Dan short antara positif ke negatif inilah yang dapat memperpendek dari usia aki kita. Dan penyebab yang kelima, dan ini yang paling umum terjadi, yaitu karena memang usia aki tersebut sudah terlampau tua gitu ya sahabat Tani. Dan tahukah Anda di dalam aki sprayer seperti ini, nah ini akinya aki kering ya sahabat Tani, itu terdapat elektrolit yang berbentuk gel yang lama kelamaan bakalan mengering. Dan ketika akinya tuh mengalami kekurangan elektrolit maka kemampuannya bakalan menurun sehingga mudah banget ngedrop ya sahabat Tani pada saat kita gunakan. Makanya kalau sudah begitu, mari kita berikan perlakuan ya sahabat Tani biar bisa hidup kembali dan masih bisa dipakai dalam beberapa bulan ke depan. Ayo kita mulai perlakuannya. Set! Dan alat-alat yang diperlukan yaitu pertama adalah suntikan 20 ml. Kemudian yang kedua, nah ini apa? Sedotan air mineral ya sahabat Tani ya kan? Kemudian yang ketiga adalah lem super kuat. Kemudian keempat adalah multitester. Kemudian kelima adalah air aki merah. Dan wajib pakai yang merah ya sahabat Tani yang memang ada kandungan elektrolitnya. Dan yang keenam adalah obeng minus. Nah coba lihat sendiri sprayer ini ya sahabat Tani, kasusnya merah aja terus lampunya. Dan meskipun udah dicas lama tetap aja merah karena memang akinya udah nggak mampu lagi buat menyimpan daya listrik. Dan sekarang mari kita ambil akinya pada sprayer. Dan karena sprayer ini tuh buat nyopot akinya tuh nggak perlu ngebuka baut-baut gitu ya sahabat Tani, maka cukup kita ambil aja aki pada tempat penyimpanannya. Nah proses perlakuannya, penutup akinya bakalan kita buka, tinggal congkel aja tuh nggak jadi masalah. Nah tapi congkelnya pelan-pelan ya sahabat Tani.
Dan meskipun nanti pada saat kita ngebuka ternyata tutupnya pecah ya sahabat tani, itu masih nggak jadi masalah, karena setelah selesai nanti kita melakukan perlakuan, ini bakal kita lakukan pengeleman. Dan kalau sudah kebuka tutupnya, baru kita buka masing-masing penutup lubangnya. Dan ini ada 6 ya sahabat tani, jadi kita buka satu persatu, oke? Langkah selanjutnya, suntikan 20 ml-nya pada bagian ujungnya kita masukin selang air mineral gelas. Dan tujuan kita masukin ini tuh supaya nanti mempermudah kita buat menuangkan air elektrolitnya. Nah, sudah kan ya sahabat tani, oke? Dan setelahnya kita ambil air elektrolitnya pada suntikan sebanyak 15 ml. Kemudian kita tuangkan pada lubangnya antara 10 sampai 15 ml per lubangnya. Dan untuk di video ini karena memang kering banget loh ya sahabat tani, jadi kita masukinnya sebanyak 15 ml. Nah, kita masukin ya sahabat tani 15 ml. Kemudian kita ambil lagi sebanyak 15 ml dan masukin lagi pada lubang yang kedua. Dan lakuin ini terus ya sahabat tani sampai semua lubangnya terisi oleh air elektrolit. Dan banyaknya kita masukin itu bisa 10 ml, bisa juga 15 ml. Intinya jangan sampai kita ngisinya tuh kepenuhan gitu ya sahabat tani, oke? Dan kalau sudah semuanya terisi oleh air elektrolit, baru semua lubang kita tutup kembali menggunakan penutupnya. Baru kalau semuanya udah ketutup, maka kita ambil lem super kuat dan kita lem pada bagian sisi-sisi dari akinya. Nah, jadi dikit aja loh ya sahabat tani nuangin lemnya, oke? Dan kalau sudah, baru kita tutup dengan penutup atasnya. Dan seperti kasus di video ini, ternyata pada bagian atas tutupnya ternyata pecah ya sahabat tani pada saat kita ngebuka. Maka kita lakukan pengeleman pada bagian yang pecahnya. Dan langkah terakhirnya, kita tekan penutupnya sampai lemnya benar-benar mengering. Nah, kebetulan juga loh ya sahabat tani punya teman sebelah di sini tuh akinya juga ngedrop gitu kan. Jadi kami minta aja buat kita berikan perlakuan. Nah, kita isi ulang juga ya sahabat tani elektrolitnya. Dan sama juga ya sahabat tani, kita ambil air elektrolitnya. Dan setelah kita cobakan masukin ya sahabat tani 15 ml, ternyata lebihan loh ya sahabat tani. Artinya aki ini tuh cukup kita masukin sebanyak 10 ml aja per lubangnya. Ingat, jangan sampai lebihan gitu ya sahabat tani. Dan kalau sudah, baru kita tutup satu persatu lubang elektrolitnya. Lalu kita berikan sedikit lem super kuat pada bagian tutup atasnya. Kemudian setelah kita berikan lem, maka tutup bagian atasnya. Dan kita berikan penekanan sampai lem pada bagian atas ini tuh mengering dan menyatu sama tutup pada bagian atasnya. Dan kalau sudah, maka selamat. Kita memiliki 2 buah aki yang bisa kita pakai. Sekarang saatnya kita kembalikan lagi akinya pada sprayernya. Nah, kita pasang dulu ya sahabat tani soket-soketnya. Dan ingat, jangan sampai kebalik loh ya sahabat tani, oke? Jadi kabel merah kita pasang ke aki yang warna merah. Dan kabel warna hitam kita pasang pada aki yang warnanya biru, oke? Dan kalau sudah, baru kita masukin pada sprayernya dan kita tutup dengan penutup tempat aki sprayernya. Dan ingat, sebelum dipakai ya sahabat tani, kita cas terlebih dahulu minimal selama 240 menit atau 2 jam, oke? Dan sambil kita ngecas ya sahabat tani, saya mau ngasih bonus buat Anda semuanya, mau? Dan kebetulan juga ya sahabat tani, saya udah hampir 5 tahun setiap ada aki motor matic saya itu ngedrop, itu kita nggak buru-buru langsung ganti, nggak gitu ya sahabat tani. Tapi kita berikan perlakuan terlebih dahulu. Dan caranya sama loh ya sahabat tani, kita buka penutup akinya yang bertuliskan do not open gitu kan, yang artinya jangan dibuka gitu ya sahabat tani. Dan kenapa bertulisan jangan dibuka gitu kan? Biar nggak diisi gitu ya sahabat tani. Kemudian pada akhirnya Anda beli baru lagi ya enggak. Dan sama juga ya sahabat tani, tutup lubangnya kita buka satu persatu.
Kemudian kita masukin air elektrolit pada masing-masing lubangnya. Tapi terus aki motor tuh nggak perlu pakai sedotan lagi loh ya sahabat tani, tinggal langsung aja kita masukin suntikannya pada lubangnya. Masing-masing kita berikan elektrolit atau aki yang warnanya merah sebanyak 10 ml. Nah, kalau sudah semuanya kita isi, maka kita tutup juga satu persatu lubangnya. Dan sama kita berikan lem ya sahabat tani buat merekatkan penutup bagian atasnya. Kemudian berikan penekanan sampai lemnya bisa menyatu dengan tutupnya. Nah, selesai ya sahabat tani, mudah kan? Dan buat yang bertanya, air aki merah itu harganya berapa ya enggak? Nah, kebetulan ya sahabat tani, saya belinya tuh Rp10.000 yang isinya adalah 1 liter. Dan kalau kita ngisi ya sahabat tani 15 ml per lubangnya, dan ada 6 lubang loh ya sahabat tani, maka 15 dikali 6 itu sama dengan 90 ml, atau kita genapin aja 100 ml. Artinya satu biji aki itu cuma butuh Rp1.000 loh ya sahabat tani, ya kan? Dan anggap sama lem-lemnya itu habis sekitar Rp1.000 juga gitu ya sahabat tani, maka artinya kita cuman membutuhkan Rp2.000 aja buat perlakuan perbaikan aki gitu ya sahabat tani. Gimana? Murah apa murah banget? Coba ayo. Dan sekarang mari kita coba ngetes sprayernya. Dan kebetulan kita cuma ngecasnya sebentar aja loh ya sahabat tani, 20 menit gitu kan. Larutannya saya masukin ke dalam semprotannya. Dan mari kita uji cobakan buat nyemprot bibit cabai. Nah, mandi loh ya sahabat tani bibitnya ya enggak? Dan serius loh, sebelumnya sprayernya tuh nggak bisa deras-deras, dan kini udah deras dan bisa dipakai buat nyemprot. Gimana? Mantap apa mantap banget? Ayo, kok saya belum dengar jawabannya mantap apa mantap banget? Ayo, oke? Mantap gitu ya sahabat tani. Jadi setelah ini kalau Anda misalnya punya aki sprayer itu jangan buru-buru dibuang gitu ya sahabat tani kalau udah ngedrop gitu kan. Tapi berikan perlakuan dulu karena masih bisa kita hidupkan lagi sebanyak 1 kali dan masih bisa dipakai dalam beberapa bulan ke depan. Dan siapa tahu juga gitu kan Anda punya teman misalnya aki sprayernya tuh udah ngedrop misalnya gitu ya sahabat tani, dan ngotot mau beli yang baru gitu kan, ya nggak jadi masalah ya nggak, dan kita yang minta aki tersebut gitu kan. Kemudian kita berikan perlakuan, kita hidupin kembali gitu ya sahabat tani, maka setelah hidup kembali masih kita bisa simpan gitu ya sahabat tani buat keperluan kita selanjutnya. Dan sepengalaman saya sahabat tani, pada motor Matic aki modifan ini masih bisa kita pakai antara 3 sampai 6 bulan lamanya, dan alhamdulillah masih bisa jalan terus gitu ya sahabat tani. Mantap. Jadi itu tadi ya sahabat tani tutorial buat menghidupkan aki yang udah ngedrop, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat Anda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, dan buat Anda yang pengen undang kami sebagai narasumber pada acara-acara Anda, maka silahkan hubungi admin kami pada nomor di bawah ini gitu ya sahabat tani. Dan juga buat Anda yang mau tambah pengetahuannya, saya punya 2 buah video rekomendasi di bagian sini ya sahabat tani, silahkan klik salah satunya. Oke, terima kasih. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.